mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkara-murkaan. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Gunadarma terenganga keheranan. Matanya menatap perubahan yang dipertunjukkan Kencana Jingga. Semula asap menyelimuti seluruh tubuh gadis itu. Setelah asap sirna, muncul sebuah tusuk konde tergeletak di atas lantai goa. Warnanya kuning keemasan. Aku tidak pernah menduga gadis cantik Kencana Jingga ternyata adalah penjelmaan pusaka tusuk konde emas. Baru kali ini aku melihat keajaiban seperti ini. Kembali terdengar suara mendesis, lalu disusul asap menyelimuti tusuk konde, semakin tebal dan semakin tebal. Setelah asap lenyap, perlahan-lahan sosok Kencana Jingga muncul. Dan sekarang, gadis cantik itu sudah duduk seperti semula. Dia tersenyum lembut pada Gunadarma. Bagaimana Kakang? Kakang percaya sekarang? Aku percaya campur sedih Jingga. Mengapa sedih? Karena aku lebih senang jika Kencana Jingga benar-benar manusia dan bukan hanya sebuah pusaka. Itu sudah menjadi garis nasibku, Kakang. Garis nasib kami bertiga. Jadi, kami bertiga adalah merupakan sosok penjelmaan tiga pusaka Mataram. Seperti yang baru saja Kakang Gunadarma saksikan, aku adalah tusuk konde. Sebagai manusia, namaku Kencana Jingga. Lalu, dua pusaka yang lain? Yang satu berupa cunduk mentul, yang sekarang disimpan di Lot Paladala. Sebagai manusia, dia bernama Dewi Kalkia. Dan yang satu lagi berupa sebuah cundrik atau keris kecil. Sebagai manusia, dia bernama Dewi Manohara. Benar-benar aneh. Seperti sebuah dongengan saja. Memang, sebenarnya hidup ini hanyalah sebuah dongengan atau hayalan yang dituturkan dengan sangat halus hingga terasa sebagai suatu kenyataan. Tunggu, Nilot. Tunggu. Cepat, Kek. Nanti Biung Sino menemukan kita lagi. Kita mau kemana? Mau kau bawa kemana kakek ini? Pokoknya cari tempat persembunyian yang aman. Ayo. Semua ini salahmu juga, Nilot. Tidak mau nurut kata-kata kakek. Coba kalau kau mau dengar kata-kata kakek, kita tidak akan kesasar begini, Nilot. Biung Sinom itu iblis. Perempuan tua penjelmaan setan. Kok kamu percaya juga?
Untung kamu tadi masih sempat melompat. Kalau tidak, wah, aku pasti sudah kehilangan cucuku yang bandel ini. Soalnya aku kasihan, Kek. Dia nangis-nangis. Memelas sekali kelihatannya. Ah, itulah namanya iblis, Nduk. Pinter menyembunyikan niat jahatnya di depan manusia. Kalau manusia terpengaruh, maka dia akan segera masuk perangkapnya dan menjadi binasa selamanya, Nduk. Nilot, apakah kamu punya tujuan? Kok kamu mengajak kakek keluyuran ke tempat ini? Kita harus menemui Kakang Gunadarma, Kek. Gunadarma? Kamu sudah ketemu Gunadarma? Sudah. Dia tinggal bersembunyi dalam sebuah goa bersama seorang gadis cantik. Namanya Kencana Jingga. Waduh, sedih banget hatiku melihat Kamulan jadi berantakan seperti ini. Wah, itu rumputnya sudah pada tumbuh di mana-mana. Wah, semua ini kan gara-gara Gunadarma. Bukan Gunadarma, Ding, penyebabnya. Itu loh, gara-gara Byung Sinom, perempuan Gombalamo itu. Ki Umbul. Loh. Bukankah itu Ki Umbul? Ki Umbul! Ki! Ini, loh, kamu kan Samirana toh? Iya, Ki. Tukang gerobak sapi itu toh? Iya. Loh, kok kamu masih di sini? Kok tidak pulang ke desamu seperti yang lain-lain itu? Tidak, Ki Umbul. Saya senang di sini. Loh, tapi di sini nganggur buat apa? Kan enak pulang ke desa, ketemu sanak keluarga, saudara, apalagi ketemu istri. Waduh, lebih sedap lagi. Oh. Loh, sudah punya istri kan? Ki Umbul lupa. Belum, Ki Umbul. Oh, belum. Lah, anak. Oh, toh, belum punya istri, masa punya anak? Waduh, salah ya saya tanyanya. Anaknya siapa? Ini kamu tuh ngomong apa toh ya? Mau ngomong sekarang? Belum lama saya bertemu Gusti Gunadarma. Apa? Wah, kamu tuh ngomong jangan celenah-celeneh loh. Benar, Ki Umbul. Samirana, kamu tuh ketemu Gunadarma di mana? Malah beberapa kali saya ketemu beliau di tempat ini. Waduh, kamu makin gak karu-karuan bicaranya. Benar. Jangan, waduh. Samirana. Benar, Ki Umbul. Walah, Gunadarma itu dibawa kabur Byung Sinom. Sampai sekarang belum ada kabar beritanya. Semua orang mencari-cari dia. Ratusan prajurit disebar ke seluruh kota raja. Siang malam mereka berkuda juga untuk mencari Gunadarma. Lah, kok kamu enak-enak mengatakan seperti itu? Kok mengatakan ketemu Gunadarma di sini? Hah? Ini kamu sebenarnya habis makan apa toh? Hah? Lah, kok bisa mabuk begini? Ki Umbul. Apa? Saya sungguh-sungguh bertemu. Masa saya bohong? Alah. Samirana. Mbok coba sekarang ceritakan yang jelas. Bagaimana mula-mulanya kok kamu malah bisa ketemu dengan Gunadarma? Coba, aku pengen tahu. Baik, aku akan cerita. Purnawijaya, mengapa berhenti? Kau melihat tanda-tanda yang mencurigakan di daerah ini? Kalau tidak salah, rumah kayu di depan itu pernah menjadi tempat persembunyian Byung Sinom. Tempatnya memang cocok sekali untuk sarang persembunyian penjahat. Mungkin perlu kita periksa, Paman. Iya. Suruh saja Telik Sandi menggeledah di dalamnya. Hei, sini kamu. Bawa beberapa orang temanmu, geledah rumah itu. Hati-hati, jangan lupa senjata. Baik, Tuan Purnawijaya. Purnawijaya, rupanya usaha kita gagal. Gusti Ratu Pramodawardhani pasti kecewa. Tapi kita tetap harus memberikan laporan apa adanya. Paman
Balapati Jagatpalaka tidak usah gelisah. Toh kita sudah berusaha semampu kita. Nyatanya, kita belum bisa menemukan Dewa Kinara. Dewa Kinara. Bocah salah asuhan. Benar, Paman. Dia dibesarkan dalam lingkungan yang kurang sehat. Bagaimana? Sudah kami geledah, Tuan. Tapi tidak ada apa-apa, kecuali perabotan usang berceceran di mana-mana. Kamar-kamar juga sudah diperiksa. Prajurit? Tinggal satu kamar yang belum, Tuan. Soalnya dikunci dan digembok dari luar. Sepertinya juga kosong. Ya sudah, sekarang nyalakan api. Bakar rumah itu. Baik, Tuan. Saya merasa gembira dan lega sekali. Akhirnya kita bisa berkumpul di sini. Bagaimana Kibali, Nilot? Kalian baik-baik saja? Wah, aku jadi seperti orang bodoh, Gunadarma. Tidak tahu apa-apa, cuma ditarik sana, tarik sini sama bocah gemblung ini. Kakek bisa saja. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Kencana Jingga soal bagaimana caranya menaklukkan perempuan jahat yang bernama Byung Sinom. Caranya mudah, tapi juga bisa menjadi sulit kalau Nilot masih menyimpan rasa kebencian padaku. Tidak, Jingga. Aku sudah bisa terima semua ini. Aku tidak membenci siapapun, termasuk kamu. Sebab ajal Byung Sinom di tangan kita berdua. Perempuan jahat tidak mungkin dibinasakan kalau kita berdua tidak bersatu padu melawannya. Kita harus kompak, sehati, sejiwa, baru kita bisa memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Aku benci sekali. Benci diriku sendiri. Mengapa Rakewatan selalu gagal? Mengapa kegagalan selalu menyertai setiap langkahku? Aku gagal mempertahankan Kandara Kepikatan. Hingga sekarang dia tidur dalam dekapan Pramodawardhani. Aku gagal melindungi Dewa Kinara. Hingga sampai sekarang belum ketahuan nasibnya. Aku gagal menculik Lokapala. Aku bosan. Aku bosan kegagalan yang meletihkan ini. Siapa? Saya Gusti Ratu, Biemban. Kamu memang bodoh. Sudah berapa kali kuperingatkan, jangan ganggu aku kalau aku sedang di ruangan sendirian. Masih juga ketok-ketok pintu. Gusti Ratu. Anu apa? Mau cari-cari alasan? Bukan, itu loh. Gusti, Tuan Busudandai menunggu di ruangan pendopo. Pokoknya aku sudah tidak mau dengar lagi, Busudandai. Aku capek mendengar laporan tentang kegagalan. Ini tentang Dewa Kinara, putra Gusti Ratu Watan. Iya, Dewa Kinara kabur sampai sekarang belum pulang. Dan kalian mau melaporkan bahwa kalian sudah mencarinya ke sana kemari tapi tidak ketemu. Begitu kan? Kalian mau bilang bahwa kalian sudah berusaha tapi belum ada hasilnya. Begitu kan? Ada rombongan Telik Sandi yang secara kebetulan lewat rumah Byung Sinom. Terus kenapa kalau mereka lewat rumah Byung Sinom? Rumah Byung Sinom musnah terbakar. Heh, Dandai. Masa bodoh rumah Byung Sinom terbakar atau diterbangkan angin topan? Masa bodoh? Aku hanya ingin mendengar laporan tentang anakku, Dewa Kinara. Justru ini mengenai Dewa Kinara. Rupanya dia ada di dalam rumah yang terbakar itu. Hah? Dewa Kinara terbakar? Oh, tidak. Tidak, Busudandai. Aku tidak mau dengar itu. Tidak mau. Tenang, Gusti Ratu, tenang. Saya belum selesai melapor. Tidak usah diselesaikan. Aku tidak akan mampu mendengarnya. Jangan, Busudandai. Jangan diteruskan laporan itu. Sudah, sampai di sini saja.
Gusti Ratu tidak ingin mendengar berita yang menggembirakan. Berita menggembirakan apa? Anakku terbakar di rumah Biung Sinom, kau bilang berita menggembirakan? Tidak, Gusti Ratu. Pangeran tidak ikut terbakar. Dia selamat. Terik Sandi menemukan pangeran sembunyi di ruangan bawah tanah. Oh, apa benar begitu, Bu Sudandai? Sekarang mana dia? Mana Dewa Kinara? Rombongan Telik Sandi sedang membawanya kemari. Seharusnya Gusti Gunadarma jangan kemari dulu. Berbahaya sekali. Perempuan jahat itu masih mencari Gusti. Maksudmu Biung Sinom? Ya, tampaknya dia penasaran sekali. Saya hampir saja dibunuhnya. Kalau tidak ditolong Nilot Paladala, pasti saya sudah mati. Mereka lalu bertarung sengit. Saya hanya bisa melihat dari tempat tersembunyi. Sudahlah, kamu tidak usah takut. Justru aku kemari untuk memancing Biung Sinom agar menampakkan diri. Jadi Gusti Gunadarma sudah punya rencana? Iya. Begitu perempuan itu muncul, sudah ada yang akan membereskannya. Kita tidak perlu ikut campur. Kita menjadi penonton saja. Samirana? Ya, Gusti. Seandainya pembangunan Kamulan diteruskan lagi, apa kamu masih ingin bekerja di sini? Saya sudah lama sekali bekerja di sini, Gusti Gunadarma. Saya ikut membangun Kamulan sejak awal. Sejak belum banyak orang, saya sudah mengangkut batu-batu dari lereng-lereng bukit. Iya, namanya orang. Bisa saja berubah pendirian. Tidak, Gusti. Saya sudah bersumpah akan menghabiskan sisa-sisa usia saya untuk bekerja di sini. Ikut membangun Kamulan sampai selesai. Keras juga kemauanmu, Samirana. Aku bangga mempunyai pekerja seperti kamu. Itu memang sudah menjadi pilihan hidup saya, Gusti. Iya, aku kadang-kadang malu sendiri. Aku sudah merancang bangunan ini sejak lama. Aku sudah mengerjakan banyak hal dan melibatkan banyak orang. Tapi suatu saat, rasa putus asa itu menghampiri diriku juga. Dan sumbernya selalu dari wanita. Aku memang lemah soal wanita. Semula aku pikir wanita bisa memberikan dukungan memperoleh semangat dan kemajuan. Tapi apa yang kualami? Malah justru sebaliknya. Suatu saat dia datang padaku. Dia memberikan sesuatu yang penuh makna dalam hidupku. Tapi saat berikutnya, dia pergi begitu saja seperti angin. Samirana, ada apa Samirana? Apakah ada kata-kataku yang membuatmu tersinggung? Apakah Gusti Gunadarma bermaksud menyindir saya? Menyindirmu? Aku telah menyindirmu? Saya tahu Gusti Gunadarma baru saja menceritakan tentang diri saya. Tidak. Jangan salah mengerti, Samirana. Saya memang seperti itu. Saya laki-laki paling sial di dunia ini. Saya rendah, tidak berharga dan hina. Itulah sebabnya saya selalu gagal. Percayalah, aku tidak bermaksud begitu.
Saya benci pada diri saya sendiri. Saya sudah hancur lebur. Tapi saya tidak ingin mati. Kalau Gusti Gunadarma mau tahu, itulah alasan saya bekerja di sini. Saya tidak mempunyai tempat lain lagi, Gusti. Saya orang sakit, Gusti. Saya laki-laki terbuang dan dicampakkan. Samirana? Samirana! Samirana! Samirana tidak menggubris teriakan-teriakan Gunadarma. Dia bergegas pergi. Gunadarma mengejar. Bayangan mereka timbul tenggelam di balik reruntuhan batu candi. Tiba-tiba Samirana menghilang. Gunadarma terkejut. Sesosok tubuh perempuan tua sudah berdiri di depannya. Apa kabar Gunadarmaku sayang? Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.